Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, salam sejahtera bagi kita semua. Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya Firdaus, perwakilan dari kelompok 1 mata kuliah PSDM, ingin mempresentasikan makalah kami yang berjudul yaitu sikap pemecah masalah. Kenapa sih sikap pemecah masalah ini penting untuk dibahas? Karena dengan sikap pemecah masalah ini kita bisa bersikap, kita bisa menyikapi suatu masalah yang lebih elegan dan tenang dalam menghadapi masalah, sehingga nantinya dalam proses penyelesaian masalah kita bisa menyelesaikan masalah dengan baik dan meminimalisir masalah-masalah baru yang timbul. Nah, seperti apa pembahasannya? Ketika kami Cibidak. Oke teman-teman, sebelum kita lebih lanjut dalam ke pembahasan, mungkin teman-teman bertanya-tanya, apa sih itu sikap penyelesaian masalah? Jadi sikap penyelesaian masalah yaitu bagaimana cara kita berpikir dan merespon ataupun bertindak pada suatu permasalahan, sehingga nanti kita akan berpikir bagaimana cara menyelesaikan, bagaimana cara solusi-solusi yang terbaik untuk suatu permasalahan. Maka dari situ kita bisa menyelesaikan masalah dengan baik dan meminimalisir suatu masalah-masalah baru. Nah, terdapat 3 aspek penting dalam menyikapi suatu permasalahan, yaitu yang pertama, berpikir positif pada masalah. Nah, maksudnya gimana? Ketika kita didatangkan sebuah masalah, maka kita harus berpikir bahwasanya masalah itu bukan sesuatu akhir dari segalanya, akhir dari kehidupan kita. Kita harus berpikir bahwasanya dengan adanya masalah mungkin kita bisa belajar. Oh, mungkin dengan masalah ini saya bisa belajar dan bisa meningkatkan kualitas diri saya. Nah, kemudian yang kedua yaitu berpikir positif pada diri kita. Nah, kita harus berpikir positif bahwasanya diri kita mampu, bahwasanya diri kita bisa untuk menyelesaikan masalah. Dan ingat bahwasanya sebesar apapun masalah kalian, ingat ada Allah yang Maha Besar untuk bisa membantu kalian menyelesaikan masalah kalian. Dan yang ketiga yaitu berpikir secara sistematis. Nah, berpikir secara sistematis bagaimana? Yaitu kita berpikir apa dulu, apa masalahnya, kemudian kita berpikir bagaimana solusinya, kemudian kita berpikir bagaimana tindakan dari ini, dan kita bisa menyelesaikan masalah dengan baik dan kita bisa happy dan enjoy. Nah, kemudian menurut Jalaluddin Rahmat berpendapat bahwasanya dalam menyikapi masalah itu ada yang mempengaruhi, yaitu pengaruh yang pertama yaitu kepercayaan dan sikap. Seperti yang saya jelaskan tadi bahwasanya kita harus percaya bahwasanya kita bisa menyelesaikan masalah. Namun sebaliknya, kalau kita tidak bisa percaya kepada diri kita sendiri, ya maka kita akan susah untuk menyelesaikan suatu masalah. Yang kedua yaitu motivasi. Nah, bagaimana kita memotivasi diri kita untuk bisa menyelesaikan masalah kita, untuk bisa menyikapi suatu masalah itu kita bisa menyelesaikan dan kita tidak terjebak dalam satu masalah yang itu saja. Kemudian yang kedua yaitu kebiasaan. Nah, kebiasaan ini bisa berpengaruh pada proses penyelesaian masalah kita. Contohnya saja, kita memiliki kebiasaan buruk. Misalnya kita bisa kebiasaan kita yaitu menunda-nunda pekerjaan. Nah, apabila kita terdapat masalah terus kita menunda untuk menyelesaikan masalah tersebut, maka itu akan menjadi masalah yang berkepanjangan dan bisa menjadi masalah yang besar. Sebaliknya, apabila kita memiliki kebiasaan yang baik, misalnya kita setiap pekerjaan itu kita selesaikan, kita selalu sat-set, ada masalah sat-set kita selesaikan, maka dengan mudahnya kita hidup tidak ada masalah, atau ada masalah tapi bukan masalah yang berarti bagi kita. Kemudian yaitu yang mempengaruhi dalam penyelesaian masalah yaitu emosi. Bagaimana emosi kita, bagaimana sikap kita untuk menyikapi atau merespon suatu masalah. Misalnya kita punya emosi yang berlebihan, kita didatangkan suatu masalah itu
itu terus kita marah-marah nggak jelas, terus kita marah-marah, terus kita menyalahkan orang lain dalam masalah, itu bukannya mempercepat suatu penyelesaian masalah, malah memperkeruh masalah. Sebaiknya emosi kita itu kita atur, bahwasanya kita harus berfokus pada bagaimana solusi penyelesaian masalah, bukan emosi saja terus marah-marah nggak ada solusi. Itu kan nggak baik untuk penyelesaian masalah kita. Kemudian bagaimana sih cara tahapan pemecah masalah, cara penyelesaian masalah? Nah, terdapat beberapa hal dalam penyelesaian masalah, yaitu yang pertama, kita harus mendefinisikan masalah. Apa sih masalah kita yang terjadi itu? Bagaimana cara kita menganalisis masalah? Apa akar masalah tersebut? Terus setelah itu siapa yang terlibat? Kemudian kita mendefinisikan masalah ini bagaimana. Terus setelah kita identifikasi, kita definisikan masalah tersebut, maka kita bisa mencari solusi-solusi alternatif. Kita kumpulkan solusi-solusi, bagaimana solusinya ini, bagaimana solusinya ini, plan A, plan B, dan sebagainya. Setelah kita terkumpul solusi-solusi tadi, maka kita pilih solusi-solusi yang terbaik lah. Kita pilih solusi terbaik, kemudian setelah kita pilih solusi terbaik, maka kita action, kita terapkan solusi tersebut, kita selesaikan masalah tersebut. Setelah masalah terselesaikan, maka kita evaluasi apa yang kita lakukan tadi, apa yang kurang, apa yang seharusnya tidak dilakukan, kemudian apa yang seharusnya dilakukan, kita evaluasi. Nah, setelah kita evaluasi, kita akan ketika mendapatkan masalah yang selanjutnya yang serupa di kemudian hari, kita bisa melihat lagi, kita bisa menyelesaikan masalah itu dengan santai dan dengan mudah karena kita setelah mengalaminya. Kemudian mungkin teman-teman bertanya, lalu bagaimana sih caranya meningkatkan kemampuan kita untuk menyikapi suatu masalah? Kemampuan untuk menyikapi suatu masalah. Nah, di sini terdapat banyak yang harus cara yang meningkatkan masalah itu terdapat banyaknya. Itu yang pertama, perbanyak pengetahuan. Nah, dengan perbanyak pengetahuan, semakin luas ilmu pengetahuan, semakin dalam analisis kita, maka ketika didatangkan suatu masalah, kita bisa memandang suatu masalah itu dari berbagai sudut, dan kita bisa leluasa dan kita legowo terhadap masalah, dan kita mencari solusi dengan tenang juga. Kemudian yang kedua yaitu ubah pola pikir. Nah, ubah pola pikir yang tadinya bahwasanya masalah itu tidak bisa diselesaikan, ubah pola pikir bahwasanya masalah itu bisa diselesaikan, dan ingat bahwasanya sebesar apapun masalah ada Allah yang lebih maha besar. Kemudian yang ketiga yaitu latihan menyelesaikan masalah. Ini bisa dilakukan, kita latihan kecil untuk menyelesaikan masalah. Kemudian yaitu yang keempat, gunakan metode mind mapping. Nah, kita tahu kan mode mind mapping itu adalah sebuah papan ya, sebuah papan. Nanti mungkin masalah ini terus kita mapping. Nah, nanti masalah ini jalannya ini, terus ini, seperti itulah. Kemudian lihat bagaimana cara orang lain menyelesaikan masalah. Nah, belajar dari masalah orang lain itu penting. Kayak teman-teman, ketika kita mempunyai masalah terus kita melihat sebelumnya orang ini pernah mengalami masalah serupa, terus kita belajar dari dia bagaimana cara dia menyelesaikan masalah. Nah, kita bisa belajar dan insya Allah kita bisa mengambil manfaat di situ. Kemudian yang keenam yaitu bermain game asa otak. Nah, bermain game asa otak ini bisa memacu fokus kita, karena kan game asa otak itu kita bisa melatih fokus kita, bahwasanya kita harus berfokus pada solusi bukan pada masalahnya. Kemudian yang ketujuh maksudnya fokus pada solusi, jangan pada masalahnya. Seperti yang saya katakan tadi, bahwasanya kita harus fokus pada solusinya.
percuma kita fokus pada masalah kalau tidak bisa penyelesaiannya. Maka kita harus fokus pada solusi, bagaimana solusinya terbaik, bagaimana solusi kita untuk menyelesaikan masalah, dan bagaimana cara kita untuk menyelesaikan dan kita terbebas dari masalah tersebut. Yang keempat, maksudnya yang kedelapan, yaitu tingkatkan kemampuan komunikasi. Nah, dalam kemampuan komunikasi ini kita bisa banyak hal yang kita bisa lakukan, seperti kita apabila terdapat masalah kita komunikasikan kepada orang lain, kemudian kita bisa minta solusi, kita bisa minta saran, seperti itu. Nah, kemudian teman-teman, dari presentasi dan penjelasan dari kami tadi, teman-teman dapat ditarik kesimpulan bahwasanya pemikiran kita itu bisa berpengaruh pada penyelesaian masalah. Misalnya semakin kita berpikir positif pada suatu masalah terhadap diri kita untuk bisa menyelesaikan masalah, maka semakin enteng kita, semakin mudah kita untuk menyelesaikan masalah. Sebaliknya, semakin kita berpikir negatif bahwasanya kita tidak bisa menyelesaikan masalah, maka masalah itu akan terasa sangat berat dan susah untuk diselesaikan. Nah, mungkin itu yang dapat kami sampaikan, teman-teman. Kami harap bahwasanya ini bisa diimplementasikan di dalam kehidupan kita, dan kita bisa dalam menyikapi suatu masalah, kita bisa memandang masalah itu bisa diselesaikan dengan baik, dan kita bisa meminimalisir terjadi masalah-masalah baru. Nah, akhir kata dari saya, teman-teman, sebesar apapun masalah kalian, ingat ada Allah yang Maha Besar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.